Hai guys, jadi di video sebelumnya kita telah membahas cara menulis dan menjawab esai untuk beasiswa full kuliah di Australia, yaitu Australia Awards. Kalau kalian ingin lihat videonya, kalian bisa klik kartu di pojok kanan atas ini. Nah, di part 2 ini kita akan membahas dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan untuk beasiswa Australia Awards ini. Video ini aku buat berdasarkan pengalamanku daftar Australia Awards untuk program master di tahun 2019 lalu. Dulu, aku sempat lolos tahap 1 ini dan masuk ke tahap interview. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Oke, sekarang kita lanjut ke part berikutnya, yaitu dokumen. Menurutku, dokumen ini tuh di tahap pertama merupakan sesuatu yang paling penting. Soalnya menurutku, tahap pertama ini itu yang paling dilihat itu dokumennya. Kalau dokumen kalian nggak lengkap, kalian otomatis akan di-out dari scholarship-nya. Jadi kalau bisa kalian ini benar-benar lengkapi dokumennya selengkap-lengkapnya gitu. Terus kalian kalau daftar Australia Award ini, kalau bisa secepatnya ya, jangan mepet-mepet. Soalnya kalau mepet-mepet itu biasanya yang apply itu banyak. Nah, terus itu servernya jadi berat. Nah, kalau servernya berat itu kadang submitnya itu bisa ke delay gitu loh. Nah, itu bahaya itu. Jangan sampai gitu. Nah, dokumen apa saja yang diperlukan untuk scholarship ini, kalian juga bisa lihat di website Oasisnya. Di bagian documentary evidence ini. Nah, dokumennya ini kalau kalian cek di website Oasis ya, sebenarnya yang wajib itu cuma dua ya dokumennya. Yang pertama itu proof of citizenship, yaitu bisa dalam bentuk akte lahir atau paspor, atau juga student card driver license kalau pasportnya nggak ada. Dan juga dokumen kedua itu transkrip edukasi kalian berikutnya. Jadi kalau aku mau daftar S2 ya transkrip S1 ku gitu loh. Sama transkripnya di translate ke bahasa Inggris ya. Dan juga include grading skills ini maksudnya kayak keterangan nilainya gitu loh. Maksudnya kayak di univ kalian itu maksimum IPK-nya berapa gitu loh, dalam skala berapa. Kalau di Indonesia ya rata-rata skala 4 gitu ya. Biasanya universitas kalian juga ngasih dokumen yang menjelaskan tentang skala nilai itu kok. Nah, walaupun dibilang yang wajib cuma dua ini, aku saranin kalau bisa kalian upload yang optional ini juga ya. Yang you may also upload ini optional kan, tapi kalau bisa aku saranin ini kalau kalian punya dokumennya, kalau bisa ini diupload semua ini, semuanya ini. Soalnya menurutku kalau kalian kasih dokumen yang lebih lengkap gitu, itu menurutku itu sih meningkatkan chance kalian untuk keterima. Jadi chance kalian untuk keterima itu lebih besar gitu loh kalau kalian punya dokumennya itu lebih banyak. Kan setiap dokumen itu kayak membuktikan capability kalian gitu sebagai candidate. Kenapa kok kalian deserving of this scholarship gitu loh. Kenapa kok kalian tuh pantas keterima di scholarship ini. Nah, kalian kalau lihat list dokumen yang diperlukan ini, kalian nggak lihat ada LOA kan ya, Letter of Acceptance. Nah, enaknya Australia Award ini, kalian untuk daftar beasiswanya itu kalian nggak perlu punya LOA dari universitas yang kalian mau. Jadi kalian walaupun belum keterima di univnya itu, kalian tuh nggak apa-apa daftar beasiswa ini gitu loh. Itu nggak diminta, itu bukan syarat. Dan dulu aku juga nggak masukin itu sih, nggak masukin LOA walaupun aku ada LOA ya waktu itu. Makanya aku bilang dokumen-dokumen untuk Australia Award ini sebenarnya nggak ribet, cukup mudah untuk didapatkan. Ini aku cerita dokumen-dokumen yang aku upload apa aja ya, sama aku tunjukin beberapa dokumen yang aku upload dulu. Nah, jadi yang di kanan ini tuh ini list dokumen yang dulu aku upload ya. Nah, kalau kalian bisa lihat, ini tuh aku memenuhi hampir semua syarat ini, syarat dokumen-dokumen optional ini. Nah, aku ngupload IELTS-ku, terus aku juga ngupload referee reports. Referee reports ini surat rekomendasi ya, sama CV-ku. Ya, ini aku nggak upload ini soalnya kan aku daftarnya tuh Master by Coursework ya, bukan Master by Research dan juga bukan PhD. Research applicant itu maksudnya yang daftar Master by Research atau yang daftar PhD gitu. Terus karena dulu S1 ku ngajar pakai bahasa Indonesia ya aku nggak ngupload ini. Yang statement kalau pendidikanku sebelumnya itu pakai bahasa Inggris. Nah, pertama kita lihat yang wajib dulu ya. Ini ada proof of citizenship ini. Nah, proof of citizenship ini bisa dalam bentuk akte lahir, paspor, atau KTP ini. Dulu yang aku upload tuh paspor, jadi aku upload pasporku. Nah, paspornya tuh kalian scan yang bagian depannya ini loh. Pastikan paspornya masih berlaku ya, jangan paspor yang udah expired. Terus ini diminta transkrip ya. Transkripnya tuh aku translate ke bahasa Inggris. Aku minta universitasku untuk translatein. Nah, terus yang aku upload itu bukan yang asli, tapi yang fotokopian kayak gini, tapi yang sudah legalisiran dari univku juga gitu loh. Terus aku, walaupun dulu dimintanya bahasa Inggris, dulu aku main aman, aku upload dua-duanya sih. Jadi aku upload yang bahasa Indonesia, tapi aku juga upload yang bahasa Inggris. Ini transkrip bahasa Indonesia aku ya, udah dilegalisir juga, fotokopian legalisiran dari universitasku. Ya, jadi dulu aku upload dua-duanya, aku upload yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, hal yang sama aku lakuin ke ijazahku juga. Jadi dulu aku upload ijazahku juga, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, fotokopi legalisiran.
Dan juga ini juga penting sih, SKPI. Nah, SKPI ini surat keterangan pendamping ijazah. Ya ini aku juga upload yang fotokopian legalisiran ya. Ini di issue dari universitasku. Ini jadi kayak ada dokumen yang menjelaskan grading sistemnya universitas kalian gitu. Nah, itu dokumen-dokumen yang wajib ya. Sekarang aku mau bahas yang optional. Kita urut saja. Pertama ini ya, IELTS, TOEFL, or PTE Academic Result. Ini tuh English Proficiency Certificate gitu loh. Bebas kalian mau yang mana saja antara IELTS, TOEFL, or PTE Academic Results. Tapi aku personally sukanya IELTS sih. Soalnya IELTS itu standarnya internasional gitu loh. Jadi bisa dipakai di mana saja. Nah, ini IELTS-ku dulu ya. Ya, jangan lupa IELTS-nya, kalau kalian pilih IELTS, ambilnya yang akademik ya. Soalnya IELTS kan ada dua. Satunya akademik, satunya itu general purpose atau apa itu. Saya agak lupa. Pokoknya ambil yang akademik. Terus pastikan IELTS kalian itu masih berlaku ini loh. IELTS itu masa berlakunya 2 tahun ya. Ini aku ngambilnya dulu 21 Maret 2019. Ya ini sekarang udah expired sih. Tapi kan dulu waktu aku daftar ini kan aku daftarnya kan April 2019. Daftar Australia Award ini. Kan waktu itu ya ini masih berlaku. Kalau kalian belum ngambil IELTS, bisa cepat-cepat ambil. IELTS itu butuh waktu kurang lebih 2-3 minggu setelah tes, baru sertifikatnya itu keluar ya. Dokumen berikutnya adalah Referee Reports. Referee Reports ini tuh surat rekomendasi ya. Aku saranin sih paling nggak kalian itu siapin 2 surat rekomendasi. Satunya dari kepala jurusan kalian, satunya dari dobbing kalian waktu skripsi itu. Nah, terus referee reportnya pastikan mengikuti format yang sudah diberikan oleh Australia Award-nya ya. Jadi dari webnya Australia Award itu kalian sudah bisa download format dokumen untuk referee report ini. Link download formatnya aku taruh di deskripsi di bawah juga, jadi kalian bisa download di situ. Dan kemudian berikutnya aku upload adalah curriculum vitae atau CV. Ya, CV kalian kurang lebih tahu kan lah ya cara buat CV. Ya, ini CV ku, kalian masukin education kalian apa, skills kalian apa aja, achievement kalian apa, biodata kalian apa gitu, terus sama pengalaman kerja, pengalaman organisasi, dan lain-lain gitulah. Sertifikasi, terus research publication kalau ada. Kalian bisa googling lah cara bikin CV yang baik dan benar gimana. Dulu aku juga googling kok cara bikin CV-nya. Terus dulu aku juga upload piagam-piagam yang aku dapat dari universitasku waktu aku lulus. Dan itu saja sih dokumen-dokumen yang aku upload. Gak ada dokumen yang susah kan? Menurutku yang makan waktu cuma IELTS saja. Selain itu bisa didapatkan dengan cukup mudah gitu. Seperti yang kalian lihat, transkripnya itu cuma perlu stempel legalisir dari universitas kalian. Gak perlu stempel Duta Besar Australia di Jakarta. Terus ya gak perlu stempel notaris atau stempel apa gitu. Cuma perlu stempel legalisir dari universitas kalian. Terus karena ini aplikasinya juga fully online, aku nggak perlu kirim berkasku ini ke Australia gitu loh, atau aku juga nggak perlu kirim berkasku ke Duta Besar Australia di Jakarta. Aku cuma perlu upload berkasku online gitu saja, jadi aku nggak perlu kirim-kirim berkas hard copy gitu, semuanya dilakukan secara soft copy. Nah, terus kalian kalau sudah menyelesaikan application kalian tepat waktu, nanti kalian tinggal tunggu saja sampai akhir Juni. Nanti sekitar akhir Juni kalian akan dikirimi email mengenai pengumuman hasil application kalian. Ini contoh email yang aku dapat dulu ya. Ini dapat email shortlisted notification. Kalau kalian keterima, nanti kalian dapat email ini. Kalian dapat invitation to GST interview and IELTS test. Terus kalian juga dapat lihat kayak jumlah yang keterima itu berapa. Di tahun 2019 waktu aku daftar dulu, ada 438 pelamar yang berhasil lolos ke tahapan seleksi berikutnya. Rata-rata yang daftar Australia Award itu sekitar 3.000 sampai 5.000 orang tiap tahunnya. Ya karena ini beasiswa yang cukup prestisius, jadi yang daftar juga tentu saja banyak gitu. Ya, jadi dulu aku beruntung sekali dan bersyukur sekali dapat lolos sebagai salah satu 438 orang ini yang lolos tahap 1. Nah, ini kami mengucapkan selamat atas terpilihnya saudara untuk mengikuti tahap kedua dari proses seleksi Australian Award Scholarship. Nah, nanti terus 403 pelamar ini tuh kami itu disuruh ikut tes IELTS lagi, tapi gratis ya kali ini. Tes IELTS-nya itu dibiayai oleh Australia Award-nya. Terus nanti kami diinterview dan nanti dipilih 250 orang yang lolos tahap interviewnya. Nah, seperti yang aku katakan di awal video, aku unfortunately waktu interview nggak lolos. Tapi aku ya sudah cukup bersyukur, paling nggak aku waktu itu lolos tahap 1-nya. Nah, untuk cerita gimana proses interviewnya dan pertanyaan-pertanyaan interviewnya itu gimana, nanti aku bakal cerita di part 2. Jadi kalian bisa subscribe supaya nggak ketinggalan saat aku upload part 2. Soalnya video ini rasanya sudah cukup lama. Kalau aku cerita interview di sini juga mungkin videonya bisa 20 menitan. So that's it for today's video.
Thank you for watching. Like, comment, share if this helped you in any sort of way or forms. I will see you in the next video. Bye bye.